donor darah dalam hal emergensi atau mungkin hal apa yang selama Iqbal mendonor ini ada kesan-kesan yang sampai sekarang nggak bisa dilupain nih? Ada sih salah satu donor darah suatu hari ya. Bermanfaat banget buat orang lain kayak gitu. Pada saat orang datang, pada saat orang membutuhkan kita datang. Kita gitu. ada di saat orang membutuhkan kita. Iya. Ya. Perasaannya. Kalau dibilang perasaan bahagia ada sehabis donor karena ada rasa kepuasan tersendiri ya di dalam batin karena bisa menolong orang kayak gitu. Luar biasa sekali ya di umur kamu yang masih muda gitu ya, Iya, maksudnya dan mendapatkan suatu pengalaman yang luar biasa nggak bisa dilupain. Dan itu juga memotivasi mungkin untuk Iqbal untuk terus memberikan manfaat untuk orang lain. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, mungkin bagi kebanyakan orang, donor darah bukan suatu agenda rutin yang dilakukan. Tetapi berbeda apa yang dilakukan oleh pemuda asal Tabalong ini, yang sudah menganggap donor darah merupakan suatu hal yang mesti dilakukan. Dan kali ini, saya Ergi Virgiati akan mengundang pemuda tersebut yang akan bercerita tentang apa yang mendasari aktif donor darah yang sejauh ini sudah terhitung sebanyak 32 kali. Luar biasa sekali pemirsa di rumah, dan langsung saja di studio kita sudah hadir Saudara Iqbal Fauza. Apa kabar Iqbal? Baik Mbak. Alhamdulillah kita bisa bertemu ya dengan salah satu pemuda yang luar biasa. 32 kali menjadi pendonor. Iya, pendonor sukarela aktif. Pendonor sukarela ya. Iya. Baik, sebelum kita memulai perbincangan kita ini, kita akan menyaksikan VT terlebih dahulu. Kalau untuk pendonor atas nama Iqbal ini, kebetulan Ulun baru kenal, baru mengenal beberapa bulan aja. Ya. Tapi yang Ulun tahu, si Iqbal ini adalah pendonor tetap di PMI Tabalong, karena sudah sangat sering dia tuh datang donor ke sini. Yang saya tahu ya, Iqbal ini pertamanya itu donor di Banjarmasin. Dia terdaftar di ID Banjarmasin karena sekarang kan PMI sudah bikin suatu sistem atau server yang menghubungkan antara satu provinsi ke lain maksudnya. Jadi PMI mana aja itu terhubung satu ID. Nah, jadi si Iqbal ini dari Banjarmasin sudah kurang lebih 16 kali donor, kemudian dia pindah ke sini, jadi dia donor tetap di sini sekitar 16 kali juga. Jadi sekitar 32 kali. Untuk sementara ini Iqbal terbanyak memang atas nama Iqbal, tapi ada juga beberapa dari perusahaan, dari kalangan masyarakat ada. Kalau sekarang ini lebih ke kemanusiaan sih, karena kita beberapa tahun ke belakang kita mengadakan banyak kunjungan-kunjungan ke kecamatan, ke sekolah-sekolah, terus ke SKPD. Nah, jadi mungkin mereka melihat dari sisi banyaknya orang yang donor, jadi mereka juga tergerak juga untuk mendonorkan darah mereka, karena mungkin penasaran bisa juga. Jadi kalau untuk rasa takut mungkin sudah berkurang, kayak lebih ke penasaran sih sebenarnya. Terus kan darah itu bermanfaat untuk membantu orang, jadi mungkin rasa kemanusiaan yang lebih. Luar biasa sekali pemirsa, di umur yang saat ini baru 27 tahun. Iya, 27 agak lebih lah Mbak ya. 27 agak lebih, tapi luar biasa loh ya. Dan ternyata Iqbal ini mendonor pertama kali di Banjarmasin. Iya benar, di Apakah Banjarmasin. memang berasal dari Banjarmasin? Enggak, atau asli memang orang Tanjung, cuma kuliah di sana kan. Oh. Memang pada saat zaman kuliah kemarin. Boleh nggak Iqbal diceritakan kepada pemirsa TV Tabalong, awal mula ikut atau misalkan terinspirasi atau tiba-tiba ingin menjadi pendonor, itu informasinya dapat dari mana? Dan pada saat itu pertama kali mendonor di usia berapa tahun nih?
Awal-awal itu memang dari keinginan ya. Keinginan, ada timbul niat, gimana nih rasanya, rasa penasaran aja sih. Gimana rasanya donor darah itu gimana. Jadi sebelum donor itu juga sempat searching di internet kan, manfaat donor darah apa, kemudian efek yang ditimbulkan apa. Sebelum donor pun juga minta izin dulu sama orang tua, bilang sama mama, nih mau donor darah gimana, boleh nggak? Awalnya sih orang tua nolak kan, nggak usah, masih anak-anak kan. Itu waktu usia 17 mau ke 18. 17, Mau ke 18. 18, iya. Itu sudah ada pikiran untuk bisa menjadi manusia yang bermanfaat ya untuk Iya. manusia lainnya. Yang Luar biasa penting awalnya itu niatnya yang penting sehat dulu. Yang penting sehat aja dulu. Karena ada permasalahan kan kemarin, faktor kesehatan sama ya rasa ingin berguna aja buat orang seperti itu. Jadi memang pertama awalnya memang untuk diri sendiri dulu ya. Iya. Sehat dulu badan, lalu bagaimana caranya bisa menjadi berguna untuk orang lain. Iya. Luar biasa sekali. Iqbal, sebelumnya sudah mengetahui belum sih kalau misalkan golongan darah saya ini lalu resikonya seperti apa kalau misalkan saya mendonor gitu, ada nggak sih sudah searching seperti itu kah? Awalnya periksa golongan darah itu di puskesmas ya sebelum bikin KTP. Jadi periksa golongan darah dulu biar keisi aja di KTP-nya. Oh, iya. Jadi pada saat itu baru tahu. Saat mendonor baru tahu golongan darahnya Enggak, apa? sebelum donor. Sebelumnya. Oh, iya, sebelum bikin KTP kan. Kan persyaratan buat donor itu harus ada KTP. Oh iya. Iya, jadi sebelum bikin KTP itu ke puskesmas buat cari tahu golongan darah, cek golongan darahnya. Baru melakukan Iya. ya, untuk memenuhi persyaratan tersebut ya. Oke, Iqbal, bagaimana sih perasaan awal Iqbal nih saat mendonor dan setelah mendonor nih? Perasaannya, kalau dibilang perasaan bahagia ada sehabis donor karena ada rasa kepuasan tersendiri ya di dalam batin karena bisa menolong orang kayak gitu. Sebelum donor sih awalnya memang deg-degan, gugup. Iya, karena ngelihat jarumnya kan agak besar, beda sama jarum suntik. Tapi setelah didonor itu nggak sakit, karena jarum yang lebih besar itu ternyata nggak sakit sama jarum yang kecil. Jadi gitu. Habis donor enak aja. Ada perasaan mungkin di perubahan dari badan sendiri, apakah merasa lebih enak kah atau tidak enak nih? Sehabis donor itu rasa ringan banget. Ngeplay sih kayak ngeplay ada karena terlalu ringan banget kan badan. Jadi awal-awalnya tuh memang pusing, tapi setelah selanjutnya nggak ada lagi. Itu nggak terjadi pada saat awal saja ya? Iya, awal-awal donor aja. Jadi ketika sudah berkali-kali sudah tidak merasa pusing lagi? Nggak ada ngerasain lagi. Motivasi Iqbal nih ya yang ingin saya tanyakan, motivasi Iqbal bisa tertarik untuk aktif donor darah selain yang tadi kepuasan tersendiri bisa bermanfaat untuk orang lain nih. Apa nih? Nah itu ada ceritanya nih kenapa jadi aktif. Jadi yang pertama itu kan yang tadi ada faktor di masalah kesehatan. Dulu waktu awal-awal donor itu berat badan 45. Umur 17 tahun. Umur 17 tahun. Hampir ke 18 lah ya. Hampir mau masuk ke 18, berat badan 45. Jadi susah banget tuh buat naik badan. Searching lah di internet. Manfaat donor darah itu apa? Ternyata ada salah satunya itu buat menambah massa berat badan seperti itu. Dan tanya-tanya sama orang juga yang sudah donor darah itu kalau habis donor darah katanya jadi gemuk nih. Udah termotivasi lah buat donor darah. Siapa tahu nih bisa menambah berat badan di samping olahraga juga kan. Karena sebelumnya olahraga cuman agak susah naiknya. Setelah 4-5 kali donor darah ada hasilnya. Baru ada berasa. kenaikan drastis di berat badan. Sekarang berapa kilo? Sekarang 72, 73. Berarti total 45. Dari 45 ke 7. 45 sekitar 25, 28, 27 ya. Hampir 50%, 40% lah ya mungkin ya. Luar biasa, itu benar-benar terjadi ya? Iya emang terjadi. Berarti rentang waktu berapa lama sejak 2014 ya, akhir 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 9 tahunan. 9 tahun, tapi 9 tahun. Sekarang konsisten dengan berat badan yang tidak turun lagi atau tidak naik lagi nih? Iya, sekarang stuck.
di 72 73. Makan ya kalau makan banyak seapapun tetap aja segitu-gitu ya karena rutin kan. Dan yang menariknya itu waktu kemarin ada salah satu jurnal kan baca-baca manfaat donor darah ini apa. Ada salah satu yang menarik itu orang yang donor darah itu usianya 5 tahun lebih muda dari usia aslinya. Wow, berarti kalau misalkan sekarang 27 tahun berarti terlihat seperti umur 22 tahun. Kayaknya sih ya, orang yang ngelihat, soalnya nggak tahu juga. Ya? Itu sering sih terjadi kalau di ketemu sama teman-teman baru, itu biasanya manggilnya kayak gini, Iqbal. Ya. Sehabis tanya-tanya, Iqbal kuliah apa? Iqbal sekolah di mana? Di sekolah di mana maksudnya tuh? Iya. Iqbal kuliah di mana? Ya kuliah apa? Orang udah lulus kayak gitu kan. Udah lama lulusnya 2017. Astaga, maaf Kak Iqbal ya. Langsung mengasih maaf Kak Iqbal. Awalnya sih Iqbal aja. Gitu. Berarti memang sesuai ya dengan yang dibaca ternyata oh ada pengaruhnya juga nih. Iya, itu kejadian lucu-lucunya seperti itu sih orang-orang lihatnya. Iqbal selama di Banjarmasin itu selama kuliah berarti ya? Selama kuliah. Terhitung berapa kali nih sudah melakukan donor? Kalau di Banjarmasin itu terakhir 16 kali. 16 kali ya. Di unit donor darah PMI kotanya ya. Kota Banjarmasin. Itu 16 kali. Oke. Dari donor darah tersebut nih setelah 16 kali datang ke Tabalong. Kembali lagi ke Tabalong. Iya. Berarti sisanya 16 kali juga ya. Iya. Luar biasa. Apakah darah itu sebatas rutinitas 3 bulan sekali atau memang pada saat emergensi dibutuhkan on call gitu atau bagaimana nih? Kalau saya rutin. Jadi kalau saat terjadi emergensi nggak bisa donor. Soalnya kan harus ngikutin jadwalnya tiap 3 bulan sekali. Oh ya, ada prosedurnya ya. Iya, kalau sekarang 2 bulan sekali udah bisa. 2 bulan sekali. Dari awalnya 3 bulan sekali sudah terjadwal, kemudian sekarang naik lagi ke 2 bulan sekali. Iya, selama tahun 2023 ini 2 bulan sekali udah bisa. Kalau amannya sih ya 75 hari lah hitungan. 75 hari untuk melakukan donor lagi ya untuk selanjutnya. Baik, apakah ada pengalaman berkesan nih atau tidak terlupakan untuk Iqbal sendiri ketika memberikan donor darah dalam hal emergensi atau mungkin hal apa yang selama Iqbal mendonor ini ada kesan-kesan yang sampai sekarang nggak bisa dilupain nih? Ada sih salah satu donor darah suatu hari ya. Saat itu memang lagi free banget nih di rumah. Lihat-lihat, oh ini jadwalnya buat donor nih. Tergeraklah hati untuk ke PMI kan. Itu waktu masih di Banjarmasin. Setelah sampai di sana, banyak banget nih orang yang antri dari keluarga pasien. Nah, dulu itu PMI Kota Banjarmasin itu di belakangnya, tempatnya di belakang Rumah Sakit Ulin. Sekarang kan udah pindah ke depan Polda. Nah, di sana karena dekat jadi banyak orang yang antri buat nyari darah. Pada saat itu kebetulan stok darah kosong. Golongan B+. Sesuai? Iya. Kebetulan banget nih, kan saya golongan B+ kan. Datang ke sana baru nulis formulir, nulis B+ kayak gitu. Udah dikasih tahu nih sama security-nya, Pak ini golongan B+ ada. Alhamdulillah kata beliau kan, pada beliau butuh 3, jadi cari 2 lagi. Di saat itu kayak merasa bermanfaat banget nih, bermanfaat banget buat orang lain kayak gitu. Pada saat orang datang, pada saat orang membutuhkan kita datang. Kita gitu. ada di saat orang membutuhkan kita. Iya. Ya. Terus itu seneng banget kemarin sampai ke parkir diantarin sama keluarganya, dikasih makanan kan buat pemulihan habis donor seperti itu. Padahal itu belum MCU, masih nulis formulir, belum tentu kan berhasil. Tapi keluarganya udah senang. Tapi alhamdulillah berhasil kemarin. Alhamdulillah berhasil. Iya. Dari pelajaran tersebut, dari pengalaman tersebut, apa yang bisa dipetik oleh Iqbal? Yang bisa dipetik sih, bantulah orang sebelum orang meminta bantuan. Ya, terlebih dahulu lah kita mengeluarkan tangan sebelum orang meminta kan ya. Luar biasa sekali ya, di umur kamu yang masih muda gitu ya, maksudnya. Dan mendapatkan suatu pengalaman yang luar biasa, nggak bisa dilupain. Dan itu juga memotivasi mungkin untuk Iqbal untuk terus memberikan manfaat untuk orang lain. Iya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana.
Karena setelah ini kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama Iqbal Fauzia, tetap di Berbagi Kisah. Kembali lagi pemirsa di Berbagi Kisah, masih bersama Iqbal Fauzia. Sebelum kita berbincang kembali untuk lebih jauh mendengarkan cerita dari Iqbal Fauzia tentang donor darah, selanjutnya kita kembali lagi mendengarkan wawancara dari salah satu petugas di Markas Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Tabalong. Mari kita saksikan bersama-sama. Lebih ke kita sudah agak nyaman nih mencari darah, karena kita setiap hari selalu keluar, selalu mencari darah, selalu mengirim-ngirim surat ke SKPD lain atau ke kecamatan atau kemanapun gitu. Jadi ke masyarakat terjun juga kami. Jadi istilahnya kalau untuk kekosongan darah itu kita sudah jarang terjadi. Karena mereka punya angka kesadaran yang cukup tinggi. Karena melihat mungkin dari mulut ke mulut mereka, oh si A misalkan donor agak enak nih badannya, lalu mereka terus membawa diri, jadi ikut juga donor ke sini. Jadi bergerak hatinya sebenarnya tergerak sendiri hatinya. Jadi lebih ke penasaran dan ingin ikut membantu orang. Kita ada grup golongan darah, per golongan darah nih, ada golongan darah A, grup golongan darah B, AB, dan grup golongan darah O. Nah, jadi kalau misalkan ada yang membutuhkan darah dengan cepat, terus kebetulan stok kita menipis di PMI, otomatis kita menghubungi di grup itu. Jadi siapa yang bersedia datang, otomatis mereka akan datang. Kalau untuk sementara, kalau untuk saat ini sih golongan darah kita, kalau untuk golongan darah itu sebenarnya mudah kita cari. Cuma yang sulit itu kalau misalkan ada orang yang membutuhkan darah dengan resus negatif. Nah, kalau resus negatif itu memang susah sekali kita cari. Bahkan hampir tidak ada kita di Tabalong ini yang memiliki resus negatif. Jadi yang lebih banyak membutuhkan darah itu kita kekurangan HB, hemoglobin. Nah, biasanya itu yang sering turun. Terus kita ada kasus kayak di rumah sakit yang paling banyak permintaan itu anak kecil. Nah, terus ibu melahirkan, karena sering kalau misalkan operasi itu pasti harus punya stok darah dulu itu. Terus kayak trombosit itu kita kerjakan sesuai dengan permintaan dari rumah sakit. Tapi itu biasanya nggak banyak. Dalam sebulan ya paling nggak 10-15 kantong untuk trombosit. Baik, sebelumnya kita ingin mengetahui keseharian Iqbal. Dan ternyata Iqbal ini juga merupakan salah satu petugas di PMI. Iya, betul. Boleh diceritakan Iqbal, apakah ini merupakan suatu kebetulan atau memang ada panggilan jiwa nih? Iya, jadi kalau dibilang kebetulan enggak ya. Memang ada kesempatan aja buat bekerja di PMI dan juga senang. Senang apa ya? Rasa hobi ada juga kalau kita bekerja dalam bidang sosial seperti itu. Dan pada saat itu ada lowongan nih di PMI buat bekerja bagian pengelolaan donor dan kepegawaian. Dan alhamdulillah keterima di situ di PMI. Jadi memang sudah sesuai ya. Mungkin ini merupakan jalannya Iqbal sudah seperti itu, mendonorkan dan lalu tiba-tiba ada lowongan mengabdi juga, mengatur juga. Iya. Luar biasa nggak sih? Luar biasa banget bagi saya, Mbak. Iya ya? Iya. Berarti memang tidak ada yang kebetulan ya Iqbal ya? Iya, memang ada kesempatan aja buat mengabdikan diri kan. Selain sebagai pendonor sukarela, juga bisa membantu orang, memfasilitasi buat pengadaan darah di PMI. Luar biasa sekali. Selanjutnya nih, ketika Iqbal kembali lagi ke Tabalong, apakah tetap menjadi pendonor atau memang sudah rutin ketika di Banjarmasin dan kembali lagi ke Tabalong tetap menjadi rutinitas untuk Iqbal sendiri nih? Iya, sampai sekarang masih rutin donor darah, Mbak. Tapi kalau saya ngambilnya yang 3 bulan sekali aja donor darahnya. Dulu kalau waktu masih di Banjarmasin, Mbak ya, PMI itu kan di Tabalong belum ada.
pada tahun 2018 itu masih awal-awal berdiri. Jadi unit donor darahnya itu masih belum ada. Jadi hitung-hitungannya itu 3 apa 4 kali kalau mau donor darah ke Banjarmasin lagi. Iya. Jadi tiap 3 bulan sekalian jalan-jalan liburan kan, Itu sekalian donor sengaja darah. berarti ya, sengaja Iya, datang sengaja. ke Banjarmasin karena memang sudah jadwalnya Iya. donor. Kan lulus kuliah kan 2017, jadi 2018 itu masih ke Banjarmasin buat donor darah. Sekalian jalan-jalan juga sih. Luar biasa ya, kamu Iya. sampai sengaja gitu datang ke Banjarmasin untuk mendonorkan darahnya ya. Oke, Iqbal, adakah pengalaman berkesan yang tak terlupakan tadi di Banjarmasin kan? Sekarang di Tabalong nih, bagaimana nih? Adakah pengalaman yang sulit untuk dilupakan? Mungkin pertama kali menjadi pendonor di Tabalong? Kalau di Tabalong itu pada awal-awal mula, Mbak. Awal-awal mula di Tabalong donor darah. Itu kalau donor darah di Tabalong itu menjadi suatu hal yang tabu kayaknya ya. Buat donor darah itu. Jadi sudah lama-kelamaan barulah sudah terbuka orang buat kesadaran buat donor. Jadi awal mula donor di Tabalong itu suatu kebanggaan juga sih. Rutin menjadi pendonor yang sukarela yang aktif seperti itu. Sebelumnya juga mungkin nggak semua orang Nggak semua orang memiliki pemikiran untuk menjadi pendonor. Pendonor mungkin, iya. Apalagi kan di masyarakat ngapain sih donor darah kayak gitu. Masih anak-anak juga kayak gitu. Jadi kurangnya pemahaman juga ya. Iya, kurangnya edukasi di Adakah masyarakat. rasa kebanggaan tersendiri misalkan dari Iqbal sendiri nih? Bisakah memberikan dampak yang positif kepada teman-teman terdekat? Ayo yuk kita donor yuk gitu. Adakah seperti itu? Ada, pasti ada lah. Pasti ada ya. Iya, jadi di lingkungan pertemanan kan kalau aku habis donor itu biasanya aku ngajak teman-teman. Ayo donor darah nih, enak tahu habis donor darah, ringan badan kayak gitu kan. Selain kita dapat dari segi kesehatan, kita juga tahu riwayat penyakit kita. Karena kalau kita donor darah itu lumayan kan, bisa dicek kesehatan kita secara gratis kan. Jadi lebih dini lah tahu apa yang ada di dalam diri kita, suatu penyakit seperti itu. Jadi ternyata memang banyak sekali manfaatnya ya dari kita pendonor, bukan untuk orang lain saja tapi terutama untuk diri kita sendiri. Jadi ya. kita udah tahu sejak dini apa ada penyakit di dalam diri kita, jadi kita bisa proteksi sejak awal gitu. Oke. Iqbal sendiri kan bekerja di PMI sebagai bagian pengelolaan donor dan kepegawaian. Pernahkah terjadi stok darah kosong dan bagaimana cara mengatasinya nih? Kalau stok kosong ya pernah, Mbak ya. Pastilah itu stok kosong pasti. Pada saat stok kosong itu kita langsung hubungin lewat grup, Mbak. Jadi di PMI itu ada grup per golongan darah. A, B, AB sama O. Jadi kalau misalnya pada saat darah itu memang lagi stoknya kosong, kita langsung WA. Selain WA otomatis, Mbak ya. Jadi ada juga WA otomatis. Jadi pada saat jadwalnya donor itu nge-WA otomatis langsung buat pemberitahuan. Mungkin pada saat itu orang lagi sibuk atau apa, jadi waktu buat donornya terlambat. Jadi sempat kita stoknya kosong. Bisa lupa juga mungkin kalau tidak diingatkan ya, kayak gitu ya. Jadi mengatasinya ya kita hubungin orang lewat grup itu. Jadi alhamdulillahnya ada aja yang datang. Itu banyak anggotanya dari grupnya itu? Memang yang sudah terbiasa rutin ya? Biasanya yang rutin, Mbak. Itu grup di masyarakat. Nah, dari sekian banyak permintaan darah yang mendominasi apa saja nih? Mungkin golongan darahnya apa? Golongan darah ya? Yang mendominasi itu lebih ke B sih, Mbak. Yang banyak itu B. Banyak itu B ya? Yang paling banyak itu B biasanya golongan darahnya. Kita berbicara tentang prosedur untuk permintaan darah ya ke UTD PMI Tabalong. Apakah mendapatkannya secara gratis atau bagaimana nih? Ya, nah, dia kayak gini. Kalau kita mau minta darah ke UTD PMI, misalnya nih dari rumah sakit, cukup membawakan belangko saja dari rumah sakit sama sampel darah pasien yang dipinta. Yang dibutuhkan itu ya? Yang dibutuhkan, iya, darah pasiennya dibawa ke UTD buat di cross check dulu, pencocokan sama darahnya baru bisa diterima. Nah, kalau untuk
darah tadi ya gratis ya atau bayar? Iya, Nah, berbayar. di masyarakat kan perspektifnya darah itu bayar kan. Sebenarnya darah itu nggak diperjualbelikan. Yang membuat bayar itu apa? Jadi yang membuat bayar itu adalah pada saat screeningnya, Mbak. Kan kita nggak mau juga kan dapat darah yang nggak sehat. Iya. Nah, jadi darah itu sebelum diberikan ke pasien itu harus di-screening dulu, tahap-tahapannya ada di PMI. Jadi mungkin yang berbayar itu adalah proses dari penscreeningan Iya, tersebut prosesnya ya. itu yang bayar, Mbak. Kalau darahnya nggak, gratis. Darahnya tidak ada sama sekali ya. Iya, Itu mungkin juga informasi untuk masyarakat bahwa darah itu tidak diperjualbelikan, hanya memang Iya, prosesnya saja prosesnya aja ya. yang dibayar, Mbak. Karena memang harus melalui proses yang cukup ini ya. Iya, harus ketat, Mbak, Harus prosesnya. ketat, ya. Agar pasien yang menerima jangan sampai menerima jadi makin tambah sakit kan. Iya, seperti itu. Betul sekali. Baik, pemirsa jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama Iqbal, tetap di Berbagi Kisah. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Berbagi Kisah. Kembali lagi kita ingin bertanya kepada narasumber kita kali ini. Baik, Iqbal terhitung 32 kali mendonor darah. Sejauh ini manfaat apa sih yang dirasakan bagi kesehatan Iqbal sendiri nih? Iya, jadi yang dirasakan sekarang ya, itu nggak ada sih ngerasa apa ya, kayak orang biasanya kan ada riwayat kolesterol, asam urat, sama gula darah. Jadi kalau dicek itu selalu normal, sama berat badan juga Stabil. Iya, stabil. Yang dirasakan sekarang itu. Berarti terasa sekali ya manfaatnya. Terasa ya? banget, Mbak. Perbedaannya dari dulu sebelum menjadi pendonor dan sekarang sudah menjadi pendonor itu sangat terasa sekali perbedaannya. Sangat terasa, lebih sehat aja. Hidup sekarang berarti sehat. Pilihan yang tepat ya. Iya, pilihan yang menjadi tepat. pendonor ya. Iya. Baik, infonya ini dari info yang saya dapatkan, Iqbal ini pernah mendapatkan penghargaan dari Aksi Donor Darah. Iya, alhamdulillah, Mbak. Dan penghargaan apakah itu? Dan apa sih makna dari sebuah penghargaan yang Iqbal dapatkan? Iya, kemarin dapat penghargaan dari PMI Tabalong. Itu penghargaan kategori pendonor sukarela aktif sebanyak 25 kali. Padahal biarpun 32 kali kan cuma kategorinya nggak ada. Jadi dipilihlah yang 25. Yang alhamdulillah. 25. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya melebihi ya. Kamu tuh melebihi kategori ya. Iya. 25. Sementara Iqbal sendiri 32. 32. Iya. Bangga nggak Iqbal? Bangga banget. Satu-satunya loh di Tabalong ya. Iya, satu-satunya. Luar biasa. Iya. Iqbal, apakah sejauh ini adakah kerabat atau misalkan teman dekat yang terinspirasi ingin mengikuti jejak Iqbal yang aktif menjadi donor darah sukarela? Ada sih beberapa teman yang mau ngikutin kayak gitu buat aktif donor darahnya. Cuman kadang harus diingetin juga sih teman-teman buat diajak buat donor darah. Ada, Mbak. Selalu ada saja. Ada aja beberapa. Adakah pernah penolakan mungkin dari teman yang diajak sama banyak. Iqbal? Alasannya apa nih? Takut katanya. Jarumnya gede. Jarumnya gede. Padahal kan semakin gede jarumnya itu nggak sakit. Oh iya. Kalau lebih kecil itu kayaknya agak sakit sih. Lalu bagaimana nih cara Iqbal meyakinkan orang-orang yang menolak? Iya, diajakin aja. Coba aja dulu enak habis donor itu. Sehabis donor juga kita bakalan tahu nanti riwayat penyakit kita apa. Soalnya kan di screening darah kita nanti. Dan berhasil ya. Baik, Iqbal, adakah pesan atau harapan untuk pemirsa di rumah? Jadi buat teman-teman sama masyarakat di luar sana, selagi kita bisa memberi untuk orang lain, maka berikanlah ya. Sebelum orang lain itu meminta kepada kita. Terutama untuk donor darah nih, buat kaum muda, terutama kaum milenial yang sudah berusia 17 tahun, ayolah donorkan darahnya sejak awal, sejak dini, agar menjadi
amal jariah lah buat kita secara tidak langsung buat membantu orang lain di luar sana. Seperti itu aja, Mbak. Luar biasa, saya boleh kasih tepuk tangan dulu buat Iqbal. Anak muda 27 tahun, sudah tidak muda lagi sebenarnya, Iya. ya, tapi bisa mengajak atau menginspirasi anak-anak muda untuk mengikuti Iya, jejak Iqbal. Terima kasih kepada Iqbal yang telah meluangkan waktunya di berbagi kisah. Iya. Semoga menjadi inspirasi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tidak terasa perbincangan kita sudah berakhir. Saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Berbagi Kisah tayang setiap hari Kamis pukul 8 malam hanya di TV Tabalong dan YouTube program TV Tabalong. Jangan lupa download aplikasi TV Tabalong di Play Store dan App Store. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.